Tak ada yang menyangka, ini akan menjadi momen terakhir. Sebuah tayangan CCTV menjadi saksi bisu peristiwa yang mengguncang publik. Tewasnya seorang diplomat di lingkungan Kemlu. Tapi benarkah yang kita lihat adalah seluruh kebenaran? Dalam video ini, ex-Kabareskrim dan seorang pakar ekspresi membedah secara mendalam setiap detik rekaman CCTV dari gerakan tubuh hingga sorot mata korban. Tak hanya itu, mereka menyoroti tekanan psikologis dan tanda-tanda yang mungkin selama ini diabaikan. Mampukah rekaman ini menjawab semua pertanyaan, atau justru membuka misteri baru yang lebih besar? Tonton sampai akhir, dan biarkan dirimu berpikir 2 kali sebelum menarik kesimpulan. Apa yang sebetulnya terjadi? Nah, yang kita bisa baca dari bahasa tubuh secara umum ya, pada saat kemeja terbuka tadi, yaitu tidak nampak ketergesa-gesaan, ya, tidak nampak ketakutan dalam hal ini. Biasanya kalau tergesa-gesa ada emosi takut, ya, kita tergesa-gesa karena kebelet pipis misalnya, kita tergesa-gesa karena ditunggu-tunggu orang, ada unsur ketakutan di situ. Tetapi saat kemeja terbuka tersebut tidak nampak emosi takut. Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh netizen ataupun siapapun yang melihat itu. Ya, artinya kita memang perlu mengetahui lebih dalam aktivitas apa yang dilakukan dalam jeda waktu yang tidak ada di dalam CCTV yang kita lihat. Baik, Ya, ini yang akhirnya nanti pasti ada teman-teman forensik digital dan kepolisian yang harus mencari CCTV yang dimaksud tadi, ya. Ya, ini yang menjadi salah satu bukti yang akhirnya sudah terekspos ke publik begitu ya, ada CCTV yang sudah kita lihat bersama, kemudian juga sudah dilakukan olah TKP. Kalau dari Pak Arief sendiri, perlu bukti apa lagi untuk mengungkap motif kematian dari diplomat ini? Iya, perlu bukti sebanyak-banyaknya karena ini pembunuhan, ini korban meninggal dunia di dalam kamar sendirian, dan saya katakan tadi perkara seperti ini tingkat kesulitannya cukup tinggi, sehingga penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang sebanyak-banyaknya, termasuk latar belakang kehidupan korban. Tadi sudah saya sebutkan latar belakang pribadinya dia, kemudian keluarganya, sampai kepada latar belakang pekerjaannya. Memang yang dihadapi penyidik sekarang cukup berat. Beratnya menghadapi opini, spekulasi, dan teori-teori yang disampaikan oleh netizen di media sosial. Dan ini harus bisa diatasi oleh penyidik dengan melakukan penyidikan secara objektif berdasarkan scientific crime investigation yang saya sampaikan tadi. Tapi beralasan Jangan tidak sampai akhirnya ketika menarik ataupun dikaitkan dengan adanya dugaan sindikat TPPO di balik kematian dari diplomat Kemlu ini? Nah, itu kalau kita berpikir seperti itu tidak didukung bukti, berarti itu harus disingkirkan. Tidak boleh kita berasumsi, oh ini pernah menjadi saksi di sini, berarti dia dibunuh oleh sindikat ini. Tidak bisa. Oh ini di Lakban, berarti dia dibunuh. Kita tunggu penyidik yang akan menyampaikan bukti-bukti secara objektif. Sampai ada yang spekulasi begini, karena ini di Lakban, maka ini adalah teori pembungkaman. Dasarnya apa gitu loh. Padahal belum ada bukti-bukti yang mendukung terhadap pernyataan itu. Jadi menyidik itu kan seperti menggambar puzzle. Jangan sampai karena tekanan publik, penyidik ini harusnya menyusun puzzle-nya, gambarnya harimau, yang jadi kelinci. Jadinya nanti malah nggak benar, malah menyesatkan. Nah, inilah tantangan yang harus dihadapi oleh penyidik. Baik. Di tengah tekanan publik, tentu juga di tengah keinginan dari keluarga untuk bisa mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi. Penyidik harus tetap on the track, penyidik harus tetap objektif, dan menjaga etik moral, profesionalitas dia di dalam melakukan penyidikan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya, bukan kebenaran yang dibuat-buat, tapi kebenaran yang didasarkan pada kejujuran.